Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, renungan di Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dari bacaan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21, saya beri judul "Punya Kaisar, Punya Allah, Punya Rakyat yang Capek". Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 81 tahun. Kalau ini manusia, sudah lama pensiun, sudah dapat uang pensiun, sudah bisa duduk santai. Tapi bangsa kita di usia ke-81 tahun ini masih rajin lembur. Lembur antrian BBM, lembur antrian sembako murah, lembur berpikir kenapa gaji naik 1.000 tapi harga cabai naik 10.000. Hari ini kita rayakan kemerdekaan. Merdeka dari penjajah katanya. Tapi mari kita jujur sedikit. Merdeka dari penjajah asing sudah. Tapi merdeka dari pungli, dari antrean, dari pajak yang entah larinya kemana, itu urusan lain. Dan hari ini bacaan Injil kita pas sekali. Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Soal pajak, soal kaisar, soal orang-orang licik yang datang ke Yesus bukan untuk belajar, tapi untuk menjebak. Yang pertama, eksposisi teks. Perhatikan baik-baik siapa yang datang ke Yesus. Orang Farisi dan orang-orang Herodian. 2 kelompok ini biasanya berantam, saling benci. Satu golongan agama konservatif yang anti Romawi, satu lagi golongan pro penguasa yang menikmati fasilitas Herodes. Tapi begitu ada kesempatan menjatuhkan Yesus, mendadak mereka akur, rukun, gotong royong. Ajaib sekali persatuan bangsa ini kalau ada common enemy. Mereka bertanya, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ini pertanyaan jebakan kelas dewa. Kalau Yesus jawab boleh, dia dicap penjilat penjajah Romawi dan akan kehilangan simpati rakyat kecil. Kalau Yesus jawab tidak boleh, maka dia langsung dilaporkan ke pemerintah Romawi sebagai provokator, pemberontak, dan besoknya sudah ditangkap sebelum sempat berkhotbah lagi. Tapi Yesus tidak terjebak. Dia minta koin dinar. Dia tanya, gambar dan tulisan siapa ini?
Mereka jawab, gambar kaisar. Lalu Yesus bicara satu kalimat yang selama 2000 tahun terus dikutip, disalahpahami, dan dipakai untuk berbagai kepentingan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini bukan jawaban netral yang cari aman. Ini jawaban yang jauh lebih tajam dari kelihatannya. Yesus sedang bilang, koin ada gambar kaisar, kembalikan saja ke kaisar, itu memang miliknya. Tapi manusia ada gambar siapa? Gambar Allah, imago Dei. Jadi kalau kaisar boleh punya koinnya kembali, maka Allah lebih berhak lagi atas manusia, atas hidupmu, atas hati nuranimu, atas suaramu. Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, deskripsi situasi bangsa dengan sedikit sarkasme. Nah, sekarang mari kita bawa kisah Injil hari ini pulang ke tanah air tercinta kita. Di negeri kita ini, urusan punya kaisar ini sudah jelas sekali. Bayar pajak kendaraan wajib. Bayar pajak penghasilan wajib. Bayar parkir liar yang tidak ada karcisnya, tetapi tetap ditagih preman berseragam kemeja, ya wajib juga rupanya, walau tidak ada di undang-undang manapun. Bayar pungli untuk urus KTP yang katanya gratis, wajib. Rakyat kita ini sudah sangat taat memberi kepada kaisar. Bahkan kadang lebih taat dari yang diminta. Saking taatnya, sampai-sampai dompet ikut merdeka duluan, kosong sebelum tanggal muda. Yang jadi soal, apakah kaisar-kaisar zaman sekarang juga taat memberi kembali kepada rakyatnya? Jalan berlubang di depan rumah sudah 50 tahun. Tiap 17 Agustus dicat kuning hitam biar meriah, tapi lubangnya tetap setia menemani, seolah jadi bagian dari dekorasi kemerdekaan. Sekolah roboh, tapi baliho ucapan selamat HUT RI ukuran raksasa berdiri kokoh, seolah-olah baliho itu yang mau kita wariskan ke anak cucu. Kita ini bangsa yang jago sekali bikin panitia. Panitia lomba makan kerupuk lebih rapi administrasinya daripada panitia penanganan bencana. Padahal rakyat kita sendiri sudah lama menjalankan ajaran Matius bab 22 versi mereka. Taat kepada kaisar itu wajib, tapi mempertanyakan kaisar itu jangan sampai nanti dibilang tidak nasionalis, tidak cinta NKRI, padahal yang ditanyakan cuma uang saya kemana. Dan orang Farisi zaman now itu banyak saudara-saudari yang di depan kamera bicara soal rakyat kecil, air mata hampir menetes, tapi di belakang panggung dasinya lebih mahal dari gaji setahun rakyat yang dibela. Yang teriak-teriak gotong royong, tapi giliran bagi proyek, kompak-kompaknya cuma sesama kolega sendiri. Sama seperti Farisi dan Herodian yang mendadak akur demi menjebak. Kita juga sering lihat lawan politik yang tadinya saling sikut, tiba-tiba mesra kalau sudah bicara soal kursi dan anggaran. Tapi, dan ini yang penting, Yesus tidak berhenti di urusan koin, dia dorong kita lebih dalam kepada Allah. Berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Nurani kita itu bukan milik kaisar. Kejujuran kita itu bukan milik partai. Integritas kita itu bukan milik siapapun yang kasih amplop paling tebal. Itu gambar Allah dan itu wajib kita kembalikan hanya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, maka di usia kemerdekaan yang ke-81 ini, mari kita jadi warga negara yang taat membayar pajak. Itu memang kewajiban. Jangan jadi alasan untuk tidak taat hukum.
Tapi jangan pernah taat sampai nurani juga ikut disetorkan. Boleh hormat pada pemimpin, tapi jangan sampai menyembah pemimpin. Boleh cinta tanah air, tapi cinta itu harus berani menegur, bukan cuma tepuk tangan dan bagi-bagi bendera plastik. Yesus mengajarkan sesuatu yang jauh lebih revolusioner daripada kelihatannya, yakni ada batas yang jelas antara apa yang wajib untuk kaisar dan apa yang wajib untuk Allah. Ketika kaisar mulai mengklaim yang bukan haknya, mengklaim hati kita, mengklaim kebenaran kita, mengklaim keheningan kita atas ketidakadilan, disitulah orang beriman harus berani berkata, maaf, ini bukan gambar Anda. Saudara-saudari yang terkasih, 81 tahun merdeka, bendera sudah berkibar di mana-mana, lomba panjat pinang sudah disiapkan, dan pidato-pidato indah sudah ditulis oleh staf yang dibayar mahal. Tapi kemerdekaan sejati, saudara-saudari, bukan cuma soal bebas dari penjajah asing. Kemerdekaan sejati adalah ketika hati kita berani berkata jujur, berani memberi kepada Allah apa yang menjadi haknya tanpa pernah takut disetrap oleh kaisar manapun. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Mari kita bayar pajak dengan taat, kritik pemerintah dengan santun tapi lantang, dan jaga nurani kita tetap murni. Sebab itu satu-satunya harta yang tidak boleh kita setorkan kepada siapapun, kecuali kepada Allah sendiri. Tuhan memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Yesus Putramu terkasih. Maka pada hari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini, kami mohon, lindungilah nusa dan bangsa kami, agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada nusa dan bangsa kami kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya terciptalah keadilan dan damai, peri kemanusiaan, kerukunan, dan cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.